Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fatara samawati wal ard wa fatara an-nasa ala fitratillah allati la tabdila li khalqillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله Allahumma وصحبه salli wa ومن sallim تبعهم wa بإحسان إلى barik يوم alaihi. الدين أما بعد. Alhamdulillah, wasyukurillah kita kembali berjumpa dalam sekolah ayah bunda bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari dan juga guru kita Saduli Renata, Abah Rulu dan juga Uncle D yang Alhamdulillah setia menemani kita di setiap Kamis kita sama-sama membahas sebuah tema tentang keluarga kita. Sebelumnya tentu salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, serta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dirahmati Allah, ya, di pagi ini sebelum masuk kajian tentu kita senantiasa diingatkan oleh admin, mari kita sama-sama mengisi keberkahan pagi ini dengan keberkahan harta kita dengan bersedekah. Mudah-mudahan ini jadi wasilah untuk menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mudah Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita, bil khusus amal yang rutin alhamdulillah kita lakukan, bersedekah setiap pagi dan menghadiri majelis ilmu menjadi jalan yang Allah mudah-mudahan mudahkan bagi kita untuk menuju surganya. Amin Allahumma amin. Dalam majelis ilmu di pagi ini dalam kajian sekolah ayah bunda, insya Allah kita akan melanjutkan sebuah tema tentang fitrah. Dan tema kali ini kita akan membahas tentang jalan-jalan atau cara pendekatan apa yang bisa kita dapatkan untuk kembali menghadirkan fitrah Allah yang sungguh sudah Allah install dalam diri kita sejak di alam ajali ya. Sebagaimana yang sudah dibahas dalam pertemuan kemarin di Kamis pekan lalu, betapa Allah sudah menginstal keimanan dalam diri kita dan bagaimana kita menjaganya, merawatnya. Insya Allah kita akan kembali bahas dalam obrolan bersama para guru kita, Abah Ruli dan juga Uncle Di, insyaallah tabarakallah. Kita doakan mudah-mudahan para guru kita senantiasa Allah berkahi, Allah sehatkan dan juga tentu Allah istiqamahkan dalam dakwahnya. Dan doa untuk kita semua, Ya hadis Rabbi. saudaraku, sahabat semuanya yang hadir dalam majelis ilmu ini. Baik, Saudari Al-Jambari, tafadhal masykura. Kita memulai sebuah kajian, sebuah obrolan yang penuh hikmah di pagi ini bersama para guru kita dan kita siapkan diri kita, jamaah, siapkan hati kita untuk menerima sebuah hidayah ilmu dari para guru kita. Tafadhal masykura. Baik, syukran jazakumullahu khair. Ta'ala fi kulli hayatikum ya Ustaz. Amin, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi sejuknya Wabarakatuh. Bekasi sampai mendungnya Makassar, kita bertemu pagi ini dengan wajah lelahnya Ustadz Ruli. Kelihatan kalau capek Ustaz. Tapi mudah-mudahan Allah senantiasa jaga dalam keberkahan dan lurusnya hati. Saat pagi ini di Makassar di mana, Sat? Hari ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di kota Sat. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini ada menerima 1.300 guru dan kepala sekolah dari Masya Allah. semua provinsi. Hari ini ada acara apa namanya musyawarah nasional sekolah-sekolah. Kemudian ada juga tamu-tamu dari Turki, dari Pakistan, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan beberapa negara lain hari ini. Jadi cukup semalam jam berapa ya? Masih sempat tidur sih alhamdulillah. Biasa kalau udah kayak gini tuh memastikan semuanya harus running well, kebiasaan kebiasaan anak IO ya. Anak IO kalau udah gini udah harus memastikan semuanya ini. Ya, iya. Saat ini kita masih Ya, berkutat dengan fitrah keimanan. Ada kalau Ustaz Harisanto Sallayarham itu ya. eh, memberikan kepada kita ada 3 pendekatan. Pendekatan cinta, pendekatan ujian, dan pendekatan pendekatan Ya. kebenaran. Itu eh, kita mulainya harus dari mana dulu, Ustaz? Kalau
dari kesadaran dulu kan ini kan bukan masalah fase untuk anak saja gitu. Ya, Artinya pasangan kita juga mesti punya mindset yang sama tentang ya, bagaimana kesadaran harus muncul. Kemudian cinta yang seperti apa, karena bentuk cinta itu kan bisa macam-macam kan. ya, Dan bentuk ujian yang skalanya seperti apa ini juga perlu kita describe sepertinya gitu. Di ya, sela-sela waktu antum, Ustaz, ya. tafadhol, Ustaz, apa yang kita mesti dahulukan dalam menghadirkan pendekatan-pendekatan yang kita bisa jadikan sebagai acuan, setidaknya fitrah keimanan keluarga kita bisa terjaga, Ustaz. Ya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah MKI yang semoga Allah berikan semuanya karunia-Nya dan Allah berikan taufiknya pada kita dan kita bisa menjaga hidayah kita semuanya hari ini. Jadi ada beberapa hal yang seperti yang menurut saya gini. Jadi ada kalau dalam konteks cinta hari ini, cinta yang seperti apa sih yang bisa menghadirkan, Ya, bisa meningkatkan fitrah oke. iman. Nah, ini cinta yang seimbang saya bilang. Cinta yang seimbang itu yang kayak gimana? Saya kita mungkin sering baca dan sering dengar tentang khauf dan roja. Ya. Khauf dan roja tentang ketakutan dan tentang harapan. Nah, cinta yang seperti apa sebenarnya cinta yang seimbang? Karena kadang-kadang dengan cinta itu orang takut, dengan cinta itu orang memberikan harapan. Nah, disinilah sebenarnya kita juga sebagai ini dalam konteks saya mau ke konteks anak dulu ya, ke konteks anak. Ya, Dalam konteks anak, cinta itu tidak boleh bahwa kita selalu memberikan mereka ketakutan-ketakutan. Tapi juga jadi tidak nggak boleh isinya ancaman-ancaman, nggak tidak boleh. boleh ancaman saja, tapi juga tidak Hmm. boleh isinya hanya harapan-harapan atau ya di pembiaran kan kadang-kadang harapan itu pembiaran. Ya. Biasanya, biasanya harapan itu pembiaran yang sifatnya gini, ya sudahlah biar namanya juga anak kecil nanti juga berubah gitu kan. Hmm. Ini juga nggak bisa gitu. Jadi memang cinta yang seperti apa? Cinta yang memang dengan begitu kita tahu bahwa memang ada kemarahan itu boleh, tetapi tidak berlebihan. Pada porsinya ya. Nah, ya, cinta yang pada porsinya ya, ini agak berat tuh di sini sebenarnya. Yang agak Ya, ya. trikinya di sini. Saya bilang trikinya di sini karena kalau bicara cinta yang pas itu, kadang-kadang kan kita tadi gitu kan, ada banyak orang tua yang dengan ketakutannya akhirnya menjadikan anak-anak tidak berkembang. Alasannya cinta, alasannya cinta. Di sisi lain, jadi sering banget ada kutub kiri dan kutub kanan. Dan juga nanti akhirnya kedua saat munculnya nanti adalah ujian. Ini yang sering juga kita sampaikan bahwa ujian itu kayak ujian adab. Cinta itu kan pengajarannya, mengajarkan dengan rasa kasihnya, kasih bahwa ini ada A, ada B, Ya, ada C. Nah, kemudian harus diuji dengan ujian yang pertama-tama ujian yang terukur. Dari oke. situlah Bukan harapannya. bukan bukan semata-mata menguji ya. Iya, iya kan? Perlu Mhm. perlu ada sosialisasi dulu nggak, Ustaz? Bahwa satu saat nanti kamu akan atau sekitar 2 pekan atau kurun kurun waktu tertentu, kita perlu kasih tahu nggak bahwa ini nanti kamu akan nyoba sendiri bab yang ini seperti ini dan seterusnya. Perlu begitu nggak? Ada hal yang seperti itu ada yang juga ada. Misalkan gini, memang Hmm, ada misalkan yang sering Ustadz sampaikan. Kalau nanti ada tamu misalkan, itu kan bentuk yang memang terukur. Atau misalkan kita mau ajak dia ke pasar, ajak dia ke mall, oke. ajak dia ke ini, itu yang terukur. Tapi ada juga yang memang datangnya tiba-tiba. Hmm. Misalkan dia Oh, main, oke. main sama temennya, tiba-tiba ke ke seliding lah kalau dalam bahasa main bola Ya, misalkan ya. gitu. Ya itu kan ada hal-hal yang tidak tidak bisa kita kita apa namanya tidak bisa Rencanakan. direncanakan. Ya itu ya memang hal-hal seperti itu ya memang nanti ada yang terukur, ada juga yang memang di luar kuasa kita. Kemudian dari situlah sebenarnya harapannya muncul kesadaran. Dalam perspektif kesadaran anak sama kesadaran dewasa pasti berbeda. Jadi ini tapi itu kalau untuk anak kita persiapkan banyak kita banyak persiapkan hal-halnya. Tapi bagaimana dengan kalau kita ngomong untuk yang dewasa? Nah, dewasa kan kadang-kadang kan berbeda ya. Kondisi orang dewasa itu kan bukan lagi ngomong pengajaran, tapi Ya. bahwa kita memberikan kita itu apa namanya? Kita ini memberikan mereka, kita itu memberikan porsi mereka bahwa kita ini taruhlah misalkan gitu kan, ngomongin gitu, ngomongin ngasih.
udah gede kan bukan diajarin, tapi mungkin diajak diskusi itu juga sempat kemarin saya sempat ini belum ya yang terkait dengan eh, cara berpikir dengan dialog itu saya sempat sempat ngomong belum ya? Sekilas ya. Ted. Sebentar saya di sini kita bisa ini ya, kita bisa membuat ini kan, ini mah bisa pakai, saya mau bawa pulpen aja sih sebenarnya. Whiteboard. Boleh, boleh, boleh. Ted. Whiteboardnya di mana ya? Whiteboard itu di, sebentar, whiteboard Dokumen. aplikasi, bukan. Di dokumen. Ted. Di Dokumen. dokumen sebentar saya, Share dokumen paling oh, ujung kiri. share dokumen. 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 Oh, Depositoris. Paling kiri. Atas. ya, sebentar. Oh, dokumen. Oh iya ini. Maklum saat kita ada ini. Orang lapangan biasa. Agak, agak dong ini. Tunak tunuk kalau orang bilang tunak tunuk. Ah, Oke, use whiteboard klasik. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Ted. Oke, saya Apa tuh? bawa ini aja. Saya mumpung bawa. Monggo. Nah, ini sebenarnya kalau saya bilang nanti ada yang namanya karakter ya. Ya. Karakter. Nah, karakter ini kan bisa bisanya dengan keteladanan saja ini. Hmm. Ternyata posisi ngadeg itu tidak membuat lebih baik. Teladan. Nah, ini karakter pertama ya, bahwa bagaimana kita bisa ini dalam konteks apapun ini, mau anak mau dewasa atau tidak, kita itu memberikan cinta dengan keteladanan. Nah, tapi kemudian bagaimana akhirnya kita tadi ngomongnya tentang ada yang untuk orang dewasa. Orang dewasa itu seringkali ya, apa namanya? Seringkali kita udah ngobrol ngomong bukan lagi mengajari, tapi bagaimana kita akhirnya fokus pada membentuk cara berpikir mereka, cara berpikir. Nah, berpikir ini dengan apa? Otomatis dengan dialog. Hmm. Yang sempat kemarin kita sempat sama Ustadz ini loh, sama Ustadz Holly sempat diskusi tentang dialog-dialog keimanan. Dan ada lagi bicara lagi nanti tentang satu hal yaitu tentang leadership. Hmm. Ini bagaimana dengan penugasan. Nah, ini sebenarnya nanti menumbuhkan fitrah keimanan itu di sini Seth, sebenarnya. Menumbuhkan fitrah keimanan itu dengan bagaimana dia ada keteladanan dari keteladanan. Cinta itu salah satu bentuknya adalah memberikan terbaik, keteladanan. Kemudian dengan itu dia akhirnya berdialog. Dia berdialog untuk apa? Agar cara berpikirnya benar. Akhirnya muncullah kesadaran. Tapi tidak selesai dari situ karena ada penugasan nih. Kalau dalam bahasa lain adalah tadi ujian-ujian adab. Sat. Nah, Ya. ini yang ingin saya ini dulu ya, yang ingin saya apa namanya, yang ingin saya eh, runutkan di sini. Karena apa? Karena kalau tiga-tiganya tidak berjalan dengan baik, ini jadinya jadi masalah gitu. Di sini Sat, dari sini dulu. Nanti yang keempat disimpan aja. Baik. Oke. Eh, Kalau kita lihat dari Ya, pembentukan karakter itu muncul teladan dari cara berpikir itu banyak dialog. ya, Pembentukan karakter mungkin eh, harus dimulai dari orang tua dulu kan, Ustaz. betul. Dan harus ada kompromi-kompromi antara karakter suami dan istri. Artinya gini, kalau kemudian suami istri itu harus punya skala apa kalau istilah saya itu skala perubahan Ya, kan gini. eh, Suami dan istri ini kan pasti akan masuk ke dalam satu fase kesalahan berulang yang harus dimaafkan berulang dan harus dikalibrasi berulang. ya, Nah, sementara dengan itu pernikahan itu harus dijalankan dengan konteks
ya sambil trial and error tadi gitu ya, Ya. eh, ada bagian yang kemudian oke, sementara kita melakukan adjustment antara suami dan istri, kalau suami salah, istri bisa memaafkan, Hmm. istri salah, suami bisa memaafkan. Berarti di antara itu ada bagian yang harus difahami bahwa apapun yang terjadi dengan kesalahan masing-masing pihak, maka reaksi dan aksi reaksinya tidak kemudian bisa begitu saja organik, tapi harus juga direkayasa sebagai sebuah bentuk jika kita berantem itu keteladanan seperti apa yang harus muncul di hadapan anak-anak. Artinya pemilihan si nama kamu boleh nggak? D itu untuk kondisi kemarahan yang disimpan atau disembunyikan dalam tanda kutip, masuk ke kamar, kemudian bicara tentang hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh anak, itu kan juga jadi bagian yang harus kita consider juga sebagai sebuah keteladanan yang besar. Ya. Itu PR yang menurut saya memang orang tua harus punya kesadaran penuh untuk kemudian punya pattern yang ini harus dilibatkan juga bagian yang istilahnya kalau menginstrumentasi apa yang kita kerjakan dengan pasangan itu untuk tujuan mendidik anak. Ya. Ya. Kalau aku menentukan begini, kamu nanti Ya. dukung ya, supaya nggak terjadi apa namanya, nggak terjadi perbedaan pendapat yang Ya. lah ibu begitu bapak begitu makanya ada gua gitu kan. Ya. Ya. Nah ini kalau dalam konteks dewasa memang agak ini dalam konteks dewasa ini agak tricky saya bilang. Trikinya gini. Nih saya pengen pada dasar dulu. Ini kan ada hal yang saya inginkan dan ada hal yang saya harus lakukan. Oke, itu kesadaran mulai dari situ ya. Iya, kan kalau kalau gini. Jadi kemarin saya agak ya ngobrol sama seseorang gini. Ada yang nanya, "Sat, semua doa kita pasti dipenuhi." Iya, tapi belum tentu hasilnya itu seperti yang kita inginkan. Nah, saya bilang, kenapa? Kalau kayak gitu, kalau semua doa kita dipenuhi, itu pasti kita jadi juara Piala Dunia semua, saya bilang. Mm. Tapi yang masalahnya nanti kalau kita lawan Saudi semua, ya kalau yang menang nggak ada yang menang nanti kalau ini kan. Dalam konteks ini saya bilang, kalau semua doa kita diterima, bukan kok kita kalah. Ya iya kan saya bilang tadi, bentuk Allah memberikan itu, kan kalau kita itu pengennya menang. Logika kita itu logika manusia, logika kemenangan. Gitu. Dalam tanda kutip, tapi jalannya Allah, keputusannya Allah itu tentang keselamatan. Nah, dari sini maksud saya akan menggiringnya dari sini akhirnya kita harus tahu bagaimana kita apa namanya, bagaimana kita me, melak, gini, kita ingin melakukan apa atau kita harus melakukan apa pertanyaannya. Ya, misalkan tadi marah, wajar nggak sih orang tua marah? Wajar. Ya, Suami istri ya, marah-marahan wajar, boleh. Cuma ya tadi ternyata ada mungkin nanti kita perlu bahas manajemen marah oke. khusus ini. Ya soalnya kan kalau misalnya gini, bapak ngelihat anak melakukan kesalahan itu sebagai saudara. Ya, Sementara ibu melihat bahwa itu adalah permasalahan. Mungkin dilihat value-nya sebagai kemalasan atau ya, ini saatnya mendidik. ya, Sehingga perbedaan value yang muncul ini kalau nggak dikalibrasi dulu, muncul ke anaknya jadi beda, Ustaz. ya, betul. Nah, ini kemarin kejadian, Seth. Mendingan mendingan saya sama bapak aja karena bapak Eh, pro saya. Atau ya, saya ke ibu saja kan ibu pro saya. ya, Akhirnya muncul muncul kemarahan, muncul muncul dendam tanda kutip gitu, ya, muncul kenyamanan tanda kutip yang kemudian orang tua jadi dirasa pilih kasih padahal enggak gitu sebetulnya.
sebetulnya. Ini yang agak ngelek punya saya atau dari Ustadz ya? Gitu kan, Ustaz? Masalah gitu saya, Ustaz. Nggak tahu ini ya, sempat saya yang ngelek atau gimana ini. Jadi gini Ustadz, jadi Kalau ini mendung biasanya memang agak sulit emang. jadi kemarin kejadian di rumah. Jadi ada bab di saya dengan uminya terkait dengan Rifaya karena dia sudah di Jogja. Nah, ini saya contohkan saja kepada teman-teman agar bahwa dinamika itu pun terjadi di keluarga saya gitu. Kita sudah punya kesepakatan terkait dengan kita sudah punya standar bahwa kita kan akhirnya bicara tentang kalibrasi saja. Jadi kan ada standarnya Ya, namanya sekilo itu kalau pakai apa namanya? Kalau pakai timbangan itu kan, yang satu itu sekilo itu kan kita udah punya standar. Sama akhirnya bahwa kita itu ya, ada standar penggunaan jilbab, standar penggunaan penggunaan hijab ya, atau penggunaan kemudian ketika ada hal-hal yang sifatnya, oh ini nggak boleh, ini boleh. Ini kita udah clear. Akhirnya pada hmm, satu kesempatan ya namanya anak dan ketika dia sedang melakukan sesuatu dengan exciting, ada yang ada yang apa namanya ada yang dalam tanda kutip sedikit terbuka. Nah itu langsung alarmnya kan bunyi kan, tak gitu alarmnya bunyi. Nah di sini saya ya, dengan istri akhirnya juga, oh ini harus diselesaikan nih, ini harus diselesaikan, jangan sampai ini nanti lepas, kalau dibiarkan nih ya, bocah lepas nih, dibiarkan lepas. Nah tapi harus bagaimana? Nah ini nanti ya. kita sudah ini, abah akan melakukan ini, umi melakukan ini. Nah itu sudah kita obrolin dulu, baru saya masuk ke anaknya. Ini sudah, Ustaz. ini nggak bisa lah, mohon maaf, ini ngelag banget saja. Eh, Kedengeran sih tapi agak telat. Sebenarnya ini ya, jadi ini yang sering terjadi kalau di kita akhirnya tadi yang Ustadz sampaikan akhirnya ya ini, eh, ibu mengatakan biarin, bapak mengatakan enggak. Kenapa? Karena berarti ada standar yang berbeda. Ini bukan tentang cara dulu ya. Cara itu nomor dua, tapi standarnya sama apa tidak. Nah, ini yang pertama yang paling penting. Ini yang pertama yang paling penting adalah bagaimana standarnya sama dulu. Berarti menyamakan Ya, standar. Yang disebut standarnya apa? Bukan cara pandang ya, bukan cara pandang. Misalkan tentang aurat, kita harus sepakat bahwa auratnya wanita itu ya. sesuai dengan apa namanya nas itu adalah muka dan Kaidah telapak syar'i. tangan saja, Hmm, itu saja. Oke, Berarti kita harus cek bahwa selain itu adalah aurat untuk wanita. salah. Ya, Nah, ternyata jangan-jangan bab aurat aja ada berbeda, Seth. Nah, ini kan berarti ya, ada bukan berbeda cara pandang, berbeda standar kalau saya bilang. oke. Itu yang kemudian muncul jadi value yang juga kemudian jadi beda kan? Betul. Dan ini kalau dibiarkan, udah kemana-mana. Ya, Karena tadi sebenarnya bukan berbeda cara pandang, saya bilang, tapi berbeda standar. Nah, hari ini yang penting itu standarnya kita samakan dulu, baru nanti bab cara itu berbeda. Cara misalkan, oh bapak itu caranya ngajak ke Alfa sambil ngobrol. hmm, Itu cara. ya, ya, Ibu caranya dengan mohon maaf, dengan agak apa namanya biasanya sambil di dapur sambil ngomong sesuatu. Nah, itu kan cara itu. ya, Tapi bahwa ada nih tersingkap nih. Jadi tersingkap anak saya itu tersingkap ininya, tersingkap tangannya, tangan. tangannya tersingkap. Nah, itu kita langsung alarmnya bunyi. Ini kan loh, wah bahaya nih. Langsung uminya dengan cara uminya, saya dengan cara saya. Nah, ini tapi sudah kita obrolin. Tapi kan tadi alarm itu bunyi di saat yang bersamaan. Jangan akhirnya Oke, bunyinya alarm itu beda-beda. Kata bapaknya ini belum alarm, kata ibunya ya sudah alarm. Atau sebaliknya, kata ya, bapaknya sudah alarm, kata ibunya belum. Nah, ini beda value. beda value. Ya, kalau cuma gitu aja, jadi permisif gitu kan ya? Nah, mau gitu tok wae lho ben Iya, masih juga maghrib belum isya. ya, ya, ya. Nah, itu dari bagian yang kita tahu bahwa eh, bagaimana menumbuhkan pendekatan ini sehingga sampai kepada kalau bab kesadaran mungkin eh, kita mesti
saya kok jadi ngerasa kok jadi repot banget ya ngurusin anak dan keluarga ini kalau kita ngejagain sekolah ayah bunda ini karena waktunya memang 24 jam ya, Ustaz. Ya, Kita kita harus selipkan antara ibadah kita kepada Allah secara pribadi, ya, ngejagain keluarga itu jadi bagian yang nggak bisa terpisahkan, sementara kita juga harus mendidik anak dan seterusnya gitu. ya. Jadi gini, Sat. Eh, Kalau saya melihatnya begini, ya. Ini melihatnya titiknya begini. Bahwa ada hal-hal yang memang kita tadi jenengan bilang jagain 24 jam. Enggak juga sebenarnya. Kita itu kan tidak jaga Hmm. 24 jam. Berapa jam sih? Tapi bagaimana kita memastikan waktu yang memang dia bersama kita ada keteladanan yang kita bisa berikan. Selepas itu kan babnya tawakal Oh, saja. oke, efektif ya. Iya, selain itu setelahnya kan bab tawakal Ya, kan. Kita tawakal nggak ya, ketika anak-anak kita di sekolah. Kita efektif tawakal anak dengan pondok gitu. jadi. Kelihatannya saya harus ganti. Oke, Oke, yang negatif ganti provider. ya sebentar saya ganti dulu ini. Kok nge-lag banget gitu. Ustaz Ruli Enggak aman kok, Ustaz. alhamdulillah. Gimana? Yang dari Ustaz Ruli aman, jelas, clear, Aman Ustaz. Oh, aman. aman. Oh, Dari UD nih kayaknya Bekasi yang agak sedikit Aduh, terbang. Jadi aneh kayaknya saya Ustaz. nggak enak kalau ngomong gitu. Ah, Jangan kan gitu. Kesannya apa nih Bekasi itu kenapa? salah mulu. Kan nggak Benar, enak benar. saya. Itu makanya Ya kan, Bekasi kan jadi. Aduh, saya nggak enak sama orang Bekasi nih jadinya. nggak apa-apa. Kan saya bilang kayak, pokoknya kalau ada yang salah pasti saya gitu aja udah gampang. Jadi Jadi tahu tadi diri lah. tadi sampai mana ya tadi ya? Tadi sampai mana saya lupa. Tadi sampai mana Jadi Ustaz Alex? efektif, Efektif. Oke. waktu-waktu yang efektif, Waktu efektif. waktu yang efektif itu sehingga kalau kita cuma ngejagain di beberapa waktu saja, sisanya tawakal. Betul. Nah, ini yang menurut saya kadang-kadang. Nah, pertanyaannya tadi, Sa. Kita ini tawakal itu karena takut atau karena yakin? Karena vibes vibes negatif yang kemudian ada muncul ketakutan tanpa tawakal itu kita akan muncul iki anak ini kalau kalau dibiarin gini nanti gimana ketemu sama temennya nanti di mana apa segala Nah, macam dan seterusnya itu menghantui pikiran kita atau apa istilahnya kita tuh overthinking atau apa ya, sih overthinking, Sa. itu termasuk dalam zone yang juga jadi dosa dalam surat 49 ayat berapa tuh ayat 12 atau 13 tuh Ya, yang apa zone itu dosa gitu ismun ya, gitu jadi vibes negatif yang muncul dari orang tua itu juga akan ngebentuk karakter anak secara tidak langsung juga kan Ustaz? betul, betul. Nah, ini yang jadi masalah di sini. Makanya saya bilang, masalahnya sebenarnya kontrolnya bukan nanti gini, kontrolnya itu di dalam diri kita sendiri loh sebenarnya. Kita sudah pagi ya Allah, nih pagi ini sambil nyiapin makanan. Ini makanan halal, thayyib insya Allah untuk anak. Saya sudah memberikan pendidikan untuk anak yang terbaik. Ketika dia pergi ya Allah, aku titipkan anakku padamu. Udah, itu tuh dengan keyakinan tinggi. Bukan ketakutan nanti kalau di sekolah nanti gimana. Nanti kalau ke sekolah nanti jangan-jangan hari ini begini. Nanti jangan-jangan dibully. Nanti jangan-jangan kebanyakan jangan-jangan akhirnya apa? Dari zone itulah dia jadi overthinking. Jadinya itu membentuk perilaku. Karena kalau udah nanti tadi negative feeling, apalagi dengan udah negative feeling, negative thinking akhirnya kan. Sat? Itu jadinya dua-duanya apa yang terjadi udah nanti semua dilakukan dengan bukan mengkalibrasi akhirnya tadi membuat standar baru. Judging. Iya, Hmm. nah ini yang tadi cinta itu bukan berarti over takut, cinta itu tidak berarti overthinking, tapi menempatkan pada tempatnya yaitu tadi bahwa saya cinta anak saya, Allah lebih cinta anak saya. Hmm. Gini, menurut saya Ustaz, ini Oke, ada kasus ya. Ini ya, ada kasus. karena agak berat tadi kalau ngomong gitu agak berat. Ini ada kasus. Ya. Ya, Eh,
ibu ini mengetahui bahwa anaknya baik-baik saja dan dia anak yang solehah dengan waktu yang sangat sangat sibuk, sangat padat sehingga menurut anggapan ibunya ini anak tidak bermaksiat atau tepatnya tidak akan bermaksiat. Oke. Tetapi pada kenyataannya ketika ada satu kesempatan di mana dia bisa melakukannya, Mm. ternyata dia melakukannya sampai ke Melakukan zina, maksiat. sampai ke zina. Oke. Ketika diingatkan oleh pihak yang lain yang mengetahui bahwa perzinahan itu terjadi karena Ya, ada bukti. ya, Buktinya adalah alat kontrasepsi yang sudah berisik, ya, gitu. Jadi bekas bekas ejakulasi lah di ya, karet pengamannya itu. ya. Terus kemudian diketahui di sebuah liburan keluarga. Nah, ketika disampaikan, dikonfrontasilah si anak yang cowoknya. Hmm. Sampai dia mengakui bahwa oke, saya salah, saya mengakui bahwa saya salah, tapi saya mau tanggung jawab. Oke. Izinkan saya menghadirkan tanggung jawab ini kepada si perempuan. Ternyata si pihak ibunya yang laki-laki memberitahukan secara umum kepada ibunya si perempuan. Hati-hati ya jaga anakmu Hmm. karena bla bla bla. Jadi tidak mengatakan bahwa kejadian loh Ya, apa yang kita takutkan enggak, tapi hati-hati ya jaga anakmu gitu. Nah, perbedaan persepsi yang dimiliki oleh ibu si perempuan dengan ibu si laki-laki yang egaliter ini, yang kemudian dia memunculkan tanggung jawab yang datang dari si pria, itu kemudian ditampik dengan sangat keras dan bahkan persahabatan kedua orang tua ini menjadi rusak dan pecah gara-gara si anak perempuan itu ikut ngebaca apa namanya chatnya antar ibu ini gitu yang sebetulnya kan nggak ngomongin bahwa kejadian, cuma ya, suruh jaga-jaga, suruh ya. hati-hati jaga-jaga, tapi karena guilty feelingnya lebih gede akhirnya Hmm. dia kemudian sampai ngeblok si ibunya si cowok. Oke. Nah, saya ingin memberikan penyadaran kepada si ibunya si perempuan ini, eh, bahasa kasarnya itu anakmu tuh nafsuan. Jadi kalau dia mau pacaran sama siapa saja, pasti dia berzina. Oke. Dan jangan jangan dianggap bahwa oh dia dia baik-baik saja, dia dia kesibukan kuliahnya apa segala macam dan seterusnya itu udah nggak bakal lah, dia nggak sempet lah bikin yang begitu-begitu. Hmm. 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 Padahal si anak secara secara de facto sudah melakukan itu dan berulang kali dia melakukan seperti itu, akhirnya kecanduan yang namanya seksual itu. Dan ini Ya. menyadarkan orang tua yang melihat penampilan anaknya baik-baik saja di rumah gitu. Itu menjadi bagian yang piye gitu. Itu Hmm. indikator indikator apa yang kita mesti paparkan ke ibunya, kepengen tuh tak membrukin ini loh yang terjadi sebetulnya gitu, kepengennya gitu gitu gemes gitu. Ya, ya. Ini sering kali terjadi dari sering kali terjadi adalah anak saya benar, anak orang lain selalu salah. Ya. Ini maksud saya bahwa ini yang terjadi ya dalam konteks banyak sering kali, apalagi saya yang di sekolah ya. Saya di sekolah itu kan sering banget mendapatkan itu. Anak saya Hmm. itu kalau di rumah itu baik banget ya di rumah. Ya, ya, ya. Ya kan kalau di sekolah yang tahu kan kita gitu loh kan kadang-kadang Hmm. gitu kan yang jangan tanduk keluar nih, tanduk keluar nih saya bilang gitu. Nah, Tekan-tekan gitu ya. iya segi Allah saya bilang. Ya, ini yang sering kali bahwa kita kita boleh kita, kita tetap gini loh, kita tetap positif thinking iya, tapi tidak boleh menutup menutup apa namanya, menutup kemungkinan-kemungkinan bahwa jangan-jangan jangan-jangan anak kita di luar sana melakukan sesuatu yang di luar ini kita. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya begini, kenapa itu terjadi?
Kenapa itu terjadi? Itu terjadi karena kita tidak pernah gini, kita lebih senang anak kita bohong daripada anak kita jujur. Hmm, ya, ya. Kenapa? Karena tidak ada dialog di sana. Oke. Dan tidak gini, misalkan contoh, Kak udah sholat, udah ya, ya sudah. Tapi kita tidak bukan lebih pada ngomongnya direct, Sat. Penugasan. Tapi bukan nah, itu tuh ada tadi. Kalau antum dilihat di bagian aneh tadi, itu tuh dari satu dia lompat ke tiga. Dari satu lompat ke tiga. Nah, kemudian bagaimana menyadarkan bahwa ini lo ini memang sudah terbukti ini ada kejadian seperti ini. Nah, apalagi mohon maaf, kalau sudah ada kejadian seperti itu, ada kemungkinan berulang itu mungkin, Ya, ya ya, kan? ya. Sama dengan kita ya, kita mohon maaf lah. Kemarin saya lagi ngobrol Ustadz, ini saya itu sebenarnya udah terapi, tapi karena purin saya udah terlalu tinggi, jadi ada apa dikit juga sudah aja tertrigger. Ngomong-ngomong ini ngomong sepuh ya, orang-orang sepuh udah ngomong ketika ngumpul itu udah ngomongnya purin gitu kan, udah purin dah ini walaupun sudah diterapi, kalau karena sudah kadar purinnya tinggi, apapun yang terjadi dikit aja trigger gitu kan. Sama dengan kalau saya mau ingin bahwa ini bisa tertrigger dengan bentuk apapun. Nah, apalagi tadi. Nah, orang yang sudah kejadian seperti ini, udah seperti ini, ya kalau saya kadang-kadang jedotin tembok dalam tanda kutip ya, jedotin tembok itu, Ya, heh, sadar lah, ini tuh sudah kejadian, ya, ini sangat mungkin ya, kejadian lagi. Berarti apa? Kalau ternyata dia nggak mau, pertanyaannya gini, dia masih mengatakan anak saya nggak salah, ya. atau sudah mengatakan oke, anak saya salah, ayo kita benerin. Nah, ini berarti kan udah level kesadarannya. Nah, ya, 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 ya. Ya, ini. Maka di situ kesadaran udah muncul. Betul. Kalau masih mengatakan enggak, itu karena anak orang lain. Kejadian itu Denial. kejadian aktif berdua, nggak kalau aktif yang satu itu namanya bukan ini. Wong dipaksa kok Ya. sering, lah itu bukan dipaksa, panjang geleman gitu kan, gitu kan. Kalau orang Jawa bilang ngetek loh, Jawa bilang ngetek. Kalau ayam memeti itu, Zat. Ya itu ini 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 yang jadi penting, makanya sebenarnya gini, kan kata terpaksa gitu kan. Ya kayak saya bilang ada yang saya itu nggak cinta istri saya, oh, nggak cinta dua anak telu iki ya apa saya bilang gitu. Wong, nggak cinta kan dua anak kayak saya bilang nggak cinta itu ya nggak nyambung gitu. Dalam artian apa? Ini yang sering kali terjadi di kita. Mohon maaf ya, saya mohon maaf bahwa ini perlu diselesaikan dengan baik. Ya, Bahwa kita semuanya, bahwa tadi yang Ustaz sampaikan, kalau nggak sadar gimana? Nah, kesadaran ternyata itu kita yang harus nyari. Allah itu sudah, itu kan sebenarnya bentuk hidayah Allah, Ustaz. Saya bilang. Itu bentuk hidayah Allah ya, ketika dalam tanda ya, kutip itu terjadi, itu dilehke, kalau orang Jawa bilang dilehke gitu ya, ya. ya, Ketika ya. dilehke itu, Allah memberikan hidayah pada kita. Pertanyaannya, kita mau nggak menjaga itu? Seringkali kita itu denial. Enggak kok, dia baik kok. Loh, iya bener Ya, baik. Tapi ingat, ya, baik itu tandanya ketika, ya kan, akhirnya levelnya adalah ihsan. Fitrah itu, fitrah keimanan itu ternyata levelnya di ihsan. ya. Fitrah ihsan itu apa? Beribadah Allah setelah engkau melihat Allah. Kalaupun enggak kamu memang enggak level kita enggak kayak melihat Allah, tapi yakinlah Allah melihat kita. Orang yang edik itu, Ya, apapun ediksinya ya, apapun ya, ediksinya, apakah itu maksiat, apakah itu narkoba atau apa, pokoknya kalau ada adiksi sampai ke gadget sekalipun juga ya, adiksi kan, itu kan ya, dia akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan itu. Itu ya, itu kan jadi bagian yang mestinya ya setiap orang jadi harus aware juga kan itu, Ustaz. ya, ya. Ini Sat. Artinya kita sebagai orang yang seharusnya bisa memberikan satu penyadaran untuk mengingatkan orang seperti itu. Ini anu loh, alarmnya di saya udah bunyi loh. Ya, Kok di Anda belum ya gitu. ya, Itu gimana? Kalau Anda kan konsultan, Sir. Di ya, kontak kalau kesulitan-kesulitan. ya, ya. Oke, gini Sat. Oke, pertama. Saya tanya, selingkuh itu boleh apa enggak? Enggak lah, Sir. Mestinya idealismenya. Idealnya apa enggak? Mm. Tapi otak kita menganggapnya itu tidak salah, Sat. Ya, Kenapa betul. saya bilang? Karena Organik, ya. iya, si endorfin itu
wah ini menyenangkan nih, wah ini menyenangkan. Hmm, Menyenangkan bagi otak itu nggak salah. Kan tadi edik itu ya, ketika endorfinnya mengatakan, gue senang ini, gue senang ini. ya, Dalam konteks saya kenapa ngomongnya di orang tua selingkuh, saya bilang. Itu kalau, nah atau tadi edik tadi. Edik apapun itu kan yang dikelola endorfin. Di endorfin itu yang diomongin adalah di sistem limbik. Sistem limbik itu di emosi. ya, Gua tuh nyenengin emosi saya hanya bicaranya seneng nggak seneng, seneng nggak seneng, seneng nggak seneng. ya. Nah ternyata kelihatannya ada ini, ada harimau masuk rumah itu. Harimau kecil. Iya, ada. Nah, tetapi, nah sistem kita, agama kita itu mengajarkan sistem kontrol. Bagaimana manusia itu dengan akalnya punya sistem kontrol. Nah, sistem kontrol itu tempatnya kan di sini. Kalau secara letak ya, letak tempat Ya, sistem kontrol di sini. Yang sering kita tekan waktu waktu kita sujud. frontal cortex. Ya, pertanyaannya hari ini kita mau menghidupkan sistem kontrol kita atau tidak? Atau nurutin seneng nggak seneng tadi? Ya, Nah, sistem kontrol itu, saya bilang, sistem kontrol itu dengan salah satunya, bahkan saya bilang paling besar porsinya itu dengan bagaimana kita bisa berdialog dengan anak-anak kita. Kok kembalinya ke situ, Ustaz? Ya iya, hari ini tuh masalahnya di situ. ya, ya, ya. Masalah yang besar banget. Mungkin kita perlu nanti selain manajemen marah, kita bicara harus juga dengan bagaimana how to ngobrol dengan anak. Jangan-jangan perlu dibuat tutorial. Masya Allah. Separah itu ya. Loh, iya, Ustaz. Hari ini tuh ada satu satu orang tua ngobrol dengan anaknya itu harus lewat saya di Kelapa Ya Gading. Allah. Di Kelapa Gading ya. Itu Ustadz, nanti saya tolong ya sampaikan anak saya itu kadang-kadang voice note emaknya 17 menit, 20 menit. Kalau yang ngomong saya itu nggak bisa anaknya. Kalau yang ngomong Ustadz tuh mau. Lah, padahal kalau itu 20 menit saya ngomong itu kalau dia itu nggak ada yang saya obrolin yang diomongin emaknya itu. Saya bilang, apakah saya perlu buat tutorial ngobrol untuk anak? Saya bilang kadang-kadang saya mikir, tapi di tutorial juga kalau ternyata persepsinya adalah hanya emaknya pengen hanya endorfin bahwa saya udah melepaskan emosi saya sudah omongin, ya kan bukan di situ ininya gitu loh. Ya. Jadi kehadirannya sudah nggak ada, sudah Iya, eksistensinya sudah nggak ada. Saya pernah nonton ini apa kompilasi data di mana anak-anak yang dibesarkan oleh babysitter iya, itu ternyata dikonfirmasi sama si organizernya, menurut ibu anak ibu akan pilih mana A atau B. iya, Pilihannya selalu salah. Tapi kalau yang babysitternya yang nentuin, iya, babysitternya tahu betul exactly the same kayak yang dijawab sama anaknya. iya, Dan ketika tiga kompilasi data itu dikonfirmasi, baru kemudian orang tua sadar bahwa, oh iya ya, kehadiran saya nggak ada nih, gitu. Itu jadi misalnya gini, eh, anaknya ditanya, kalau kamu disuruh milih A atau B, mhm, pilihan orang tuanya A, pilihan babysitternya adalah B. iya, Gitu. Terus itu begitu. Kalau kamu dikasih situasi A dan B, kamu pilih yang mana? Saya pilih B. Anaknya dianggap oleh orang tuanya dia pilih A. Orang iya, tuanya semua akan mengatakan A, 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 A. mhm, Sementara kenyataannya si bibinya menjawab B, 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 B. Gitu dikonfirmasi, anaknya ngejawab B semua. Loh, iki anaknya sopo kan iya, gitu. iya, Ini anaknya siapa? Ini jadi PR juga. Artinya, oke lah katakan dia nggak pakai babysitter. iya, Tetapi bagaimana presensi sosok itu kemudian jadi muncul di hadapan anak iya, itu tadi dialog tadi menjadi kunci ya gitu. iya, betul. Nah, makanya Ini mohon ya maaf Ustaz, dalam ya hadis Rasulullah terkait dengan amal itu, tiga solusi. amal itu, tiga hal yang akan terputus itu kan waladun solihah, waladun solih. Hmm, hmm, hmm. Narasinya waladun solih, Ya bukan hanya walad, ya ya kan? oke. Hmm. Ternyata Rasulullah menggunakan diksinya waladun solih, anak-anak soleh yang mendoakan, kan gitu kan? Ya karena kalau nggak soleh doanya nggak nyampe. Nah, berarti bukan bayari dongo kan? Oke, ya 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 ya.
Nah, berarti ini kan menghadirkan kesolehan itu dimulai dari mana? Memberikan yang soleh kita duluan, gitu kan? Yang soleh kita duluan. Dan tandanya orang soleh itu bukan orang yang kaku, saya bilang. Rasulullah itu kenapa? Karena Rasulullah itu memberikan contoh, selalu memberikan contoh terkait bagaimana merespon. Ya. Respon ya, bukan apa namanya, apa yang spontanitas, apa namanya, sebutannya apa Ustaz namanya? Eh, Improvisasi? bukan improv apa ya? Kita itu sering kalau respon itu kan sudah dipikir. Hmm. Kadang-kadang kita itu Template. langsung gitu loh, langsung dengan spontanitasnya. Ya. Nah, ini yang makanya tadi saya bilang, kadang-kadang kita itu spontanitas karena atas nama cinta kita marahin anak. Oke. Sebenarnya yang dimasalah itu kita, gitu. Masalah itu kita. Tapi kita itu kadang-kadang ya sudah ininya gitu. Nah, kembali lagi bahwa saya menegaskan tadi bahwa fitrah keimanan yang tadi puncaknya di ihsan. Puncaknya bukan bukan ketika dia di depan kita, bukan. Ya, bukan pencitraan. Bukan pencitraan. Puncaknya fitrah keimanan itu ihsan. Nah, nah, ihsan itu berarti kan nggak ada kita. Kita nggak ada di depan Ya, mereka, mereka ya, nggak ada di depan kita. Mereka ya, melakukan apa di belakang kita. ya. Nah, ini Masya puncaknya Allah. dan itu dihadirkan berarti bukan hanya sekedar tentang citra diri, bukan tentang hanya sekedar kalau kemarin saya makanya bilang, itu yang dibutuhkan bukan storytelling, tapi story living. Ya, Anak-anak Masya Allah. ketika pulang lihat, oh ternyata zuhur gitu ya, atau misalkan asar, tanpa mereka mereka ini, oh ayahnya lagi ke masjid gitu kan. Tanpa mereka ini, oh Ya, ayahnya baru pulang dari masjid. Itu kan story living. ya. Ini menarik nih, Ustaz. Tapi Ya. kita harus berbagi sama sahabat MKI. Ya, dan saya Terlebih lupa di sini tuh Makassar udah 7:30. Kasihan. Iya, kita serahkan dulu ke Ustadz Khalis supaya kita bisa sharing sama Iya, iya. sahabat MKI dimanapun berada. Mangga, Ustaz. Tafadhol Maskir, Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Syukurlah, jazakallah. Saya malah pas penasaran dengan diagram yang tadi keempat, Zat. Apakah masih ada tuh dari tiga diagram tadi? Kalau tadi bisa mengatakan puncaknya ihsan berarti ya. Iya, Puncaknya ihsan ketika sudah ditanamkan ihsan ya tidak perlu harus disuruh-suruh lagi, Zat ya. iya. Dan Allah yang akan membimbingnya gitu. Saya teringat juga dalam surat Al-Hujurat tentang wakaroha dan Allah jadikan tidak suka dengan al-fusuq wal fusuq wal isyan dengan jadi ketika bahwa orang itu tadi khawatir harus dijaga terus, tapi kalau orang sudah ditanamkan rasa iman itu, kemanapun tidak khawatir gitu ya. Iya. Karena dia sudah ditanamkan rasa tidak suka dengan kemaksiatan dan juga mencintai keimanan, kebaikan. Baik, Bunda Aisyah, silakan. Siap, Bismillahirrahmanirrahim. Izin Abah, Uncle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak jauh dari si kecil saya lagi nih yang 17 tahun. Bungsu gitu ya, bukan si kecil ya karena udah 17 tahun. Jadi gini, mengenai tadi positive thinking dengan ketakwaan itu apa bedanya gitu kan. Eh, Anak saya izin keluar. Mah, aku main ke rumah teman ya, ke Muara Angke. Dalam pikiran saya itu, aduh Muara Angke itu kan tempat yang kayak gimana gitu ya. Iya. Mau saya larang, kok kayaknya kasihan gitu ya. Selama ini udah ada di pondok. Akhirnya saya kasih. Hmm. Cuman dalam hati, ya Allah, saya izinkan anak saya, tapi saya titip kepadamu ya Allah. Hmm. Karena saya nggak bisa menjaganya 24 mata di depan mata saya gitu. Hmm. Itu satu. Kedua, mengenai orang ketiga di antara hubungan anak dan ibu. Seperti yang bilang tadi, yang terakhir tadi. Harus ada orang ketiga yang menasihati anak ini, yang ngajak bicara gitu. Iya. Nah, saya pun termasuk yang seperti itu gitu. Saya tetap bicara dengan anak saya ini, tetap ngasih tahu apa yang harus saya kasih tahu gitu. Hmm. Tapi di balik itu, saya juga
kadang-kadang minta tolong gitu. Bukan minta tolong sih sebenarnya ya, lebih menitipkan kepada seorang guru. Biasanya saya kalau ke guru pondok nih, Ya. Ustadz titip anak saya, mohon diarahkan kalau ada kesalahan gitu kan. Nah, itu apa termasuk seperti yang Abah bilang tadi gitu. Ya, Jadi ya, harus ada orang lain gitu. Kalau buat saya pribadi, saya butuh orang lain untuk menguatkan ya, kata-kata yang udah saya ucapkan gitu. ya. Nah, itu gimana, Abah, Uncle? Oke, 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 oke. Her, jadi tadi ya, nanti saya menjawab yang kedua. Yang pertama biar satu dia aja. Kita bagi-bagi. Siap. Ya. Nah, jadi yang kedua, kalau menguatkan itu nggak ada masalah ya, menguatkan bagus-bagus aja. Bahkan gini, kita kan anak-anak karena semua orang punya pendekatan yang berbeda untuk ngobrol. Mungkin sama dengan tadi, ketika ketika saya, Ustadz Dodi, atau misalkan Ustadz Holis atau Ibu pasti punya cara berbeda-beda. Tapi menguatkan ya. Iya, Ada, menguatkan. nah, ada yang memang sudah pada titik dan udah gini, saya udah nggak bisa ngomongin, gitu. Hmm. Saya udah nggak bisa ngomongin. Alhamdulillah. Sudah kalau dia udah ngeblok gitu, udah dia ngeblok, anak saya udah ngeblok. Nah, pertanyaan ini kan berarti ada sesuatu yang masalah. Loh, kok kenapa anaknya ini anak sopo toh gitu loh. Saya bilang ini anaknya sopo, anak saya bukan, saya bilang gitu kan. Bukan anak saya gitu kan. Saya bukan pada tentang ini ya tentang akhirnya ya sudah kita ngobrol bareng-bareng. Saya bilang kita ngobrol bareng-bareng terkait dengan hal ini. Nah, yang tadi Ibu sampaikan bahwa ini yang ini ya tadi saya bilang dialog ya. Dialog itu berarti ada feedback. Kalau Ya, menasehati itu kan cenderung searah ya. ya, Nah, menasehati cenderung searah. Nah, ternyata yang dimunculkan dalam Al-Quran itu adalah dialog-dialog. Dialognya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub, dan yang lain-lain. Nah, yang dimunculkan ternyata dialog-dialog. Dan yang lebih ini lagi terkait dengan ayah dan anaknya ya. Walaupun saya bilang kenapa? Karena memang ibu ngomong sama anak itu sesuatu yang sudah fitrah, sudah nggak usah diajarin juga sudah orang dari bayi juga udah diajak ngobrol gitu kan. Nah, iya. nah tapi di sisi lain tadi ngajak ngobrol itu ada fasenya. Ngajak ngobrol anak-anak sama gede udah ada beda. Cuma di kecil itu kan karena dia lagi belajar bicara, makanya kita bicaranya begini dengan kesabaran yang penuh. Tapi ketika kita sudah menganggap anak kita besar, kesabaran kita pun kadang-kadang setipis tisu dibelah 7. Udah setipis tisu Mhm. dibelah 7 lagi. Bener banget, itu bener Nah, banget. itu ya kan udah Bener banget itu. setipis tisu kenapa? Karena kita sudah punya, kamu kan harusnya sudah paham, Hmm. Iya, ya kan? Kamu kan nggak tadi kata harusnya. Kamu kan harusnya sudah bisa memilih. Kamu kan begini, nah berarti kan kita pertanyaannya kalau saya bilang kamu harusnya sudah memilih. Pertanyaan saya, sudah diajarin memilih belum dari kecil? nah itu dia nggak Nah, diajarkan memilih gitu. Karena kalau saya nah, prinsipnya eh, Harus waktunya gini, anak harus gitu. memilih itu udah fase di luar, mungkin di atas SMA gitu. Kalau di nah. 0 sampai SMA itu fasenya mengikuti gitu, Nah, Mbak. ad- ada hal yang diikuti dan hal yang tidak. Sesederhana saya bilang, baju misalkan, dia baju itu dipilihin atau milih sendiri. Ada hal-hal nggak? Misalkan, terus misalkan milih itu terkait dengan kebebasan, bab uang saku, saya bilang. Saya itu sederhana aja mencontohkan, uang saku aja. Uang saku, Iya, kita nih, uang saku nih, apakah kita harus, Kak, ini uang sakunya, kalau saya kan udah mulai, dari ini udah mulai bulanan guys, saat ya, udah bulanan. Kan Ya. ketika sebulan itu dia sudah bebas, kita tinggal pantau saja, dia sebulan ini jajannya apa sih? Kan tidak harus langsung, kan gini, alarm pertama kan dapat halal. Oh halal masih yang halal, oke. Tapi nanti udah alarmnya kok ini beli barangnya kok sudah banyak yang pernak-pernik yang nggak digunain juga, berarti kan tojibnya udah masalah nih. Tapi ini masih halal. Nah ini kan berarti kan oke, ditahan dulu, ditahan dulu. Yang penting halal dulu, yang penting halalnya udah standarnya dulu. Baru udah pernak-pernik yang nggak dipakai. Kalau kata Ode kan gitu, hati-hati hisap, hati-hati hisap gitu kan. Nah itu yang Nah, ini mulai nih, berarti kan mulai ada oke, obrolan harus dimunculkan. Nah, kan kayak gitu. Jadi ada tarik ulur. Memilih itu kan iya, sederhana. Berikan ada kebebasan yang diberikan sedikit,
tapi harus dilakukan dengan tanggung jawab. Nah ini, jadi pemahaman bahwa nurut itu betul, tapi nurut itu bukan hanya, kalau saya selalu bilang, saya berharap anak-anak saya itu memunculkan kalimat ini dari dia, walaupun sebenarnya sudah diinfluence dari kita. Kita itu ngajarin agar dia mau masuk pesantren segala macam itu kan, wah kita itu memprolognya panjang kali lebar saat ya. Betul. Panjang kali lebar. Tetapi pertanyaannya gini, dia mengatakan, udah deh aku di. Nah, kemarin ada yang lucu, saya lagi di Purwokerto. Ustadz, saya tuh nggak mau pesantren, saya tuh maunya boarding. Oh iya, oh bagus, saya bilang. Yes, nggak apa-apa, saya bilang gitu, nggak apa-apa. Sport doa ya, padahal di hati itu. Betane apa? Iya, jadi dia saya, ya, jadi saya ngomong ke bapaknya nih, anaknya nggak mau pesantren, tapi maunya boarding. Kata bapaknya, lihat saya sambil ketawa. Oh gitu ya Ustadz, iya nih ngobrol nih anaknya mau ke boarding, cuma nggak usah dipesantrenin, saya bilang gitu. Ya kan, saya bilang apa? Karena ada persepsi. Ingat loh, anak kita punya persepsi, kita juga punya persepsi. Pertanyaannya, kita harus menjembatani persepsi kita dengan anak kita. Akhirnya tadi kalau yang mungkin muncul adalah, emang harus ada orang ketiga? Seharusnya enggak. Hmm. Apalagi di luar Iya, keluarga inti. Makanya di situ dimunculkan itu, yang dimunculkan dalam Al-Quran itu dialognya dialog keluarga, bukan dialognya dengan tetangga, apalagi dengan ustadz. Nih, Ya. ini yang saya ingin garis bahwa dialognya adalah dialog keluarga, bukan dialog dengan tolong ustadz anak saya atau tolong psikolog atau psikiater. Ya bukan nggak boleh, boleh-boleh saja, itu mah sah-sah saja. Tapi ingat, yang dimunculkan adalah dalam Al-Quran itu dialog-dialog keluarga, bukan dialog guru murid. Ya. Ini Kalau ada dialog guru murid biasanya lebih kepada permasalahan yang belum 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 pecah. betul. Dan itu dalam Al-Quran sedikit, Seth. Itu Ya. saya bahkan misalkan ada yang bertanya tentang kepada Nabi segala macam itu kan, itu hal-hal yang sifatnya fundamental ya, sifatnya Ya. fundamental gitu dan ini. Nah, tetapi selain itu masalah-masalah yang ada di dalam rumah itu semuanya dialog-dialog keluarga. Itu yang ingin saya tekankan di situ. Ya. Sampai Kalau situ. kalau dari saya Nun Sewu, Oke. biasanya gini, Uni, iya siap. ketika dia mau ke satu tempat gitu yang saya nggak tahu itu apa, saya justru tanamkan kalau saya ke anak-anak itu cuman eh, musolanya ada di sana, bagus tempatnya. Jadi saya berusaha mengkondisikan bahwa pastikan bahwa kalau kamu ke sana sholatnya terjaga. Gitu. Siap. Udah tikir pagi belum sayang? Udah tikir sore jangan lupa ya. Sehingga bukan lagi kontrol saya, tapi dia yang harus kemudian punya kontrol. Tetapi di balik itu saya punya template kepada anak-anak saya kalau mereka lepas dari pengawasan saya selalu pegang pundaknya, jaga sholat, jangan bohong. Paham? Dan itu saya betul-betul katakan itu sambil meaningful yang seolah-olah mata saya ini menghujam ke matanya, fahami itu. Itu yang betul-betul saya selalu berusaha untuk pokoknya Bapak nggak butuh nilai akademismu meskipun meskipun IPK-nya 3,8 itu mengagumkan buat saya, tapi bukan itu patokan saya. Patokan saya adalah bagaimana dia bisa menjaga sholatnya dan dia tidak berbohong. Itu dari mulai anak yang pertama sampai anak yang terakhir, pesan saya cuma itu aja. Karena hanya dengan itu kita bisa memberikan apa kepercayaan kepada anak sekaligus kita kalau dalam bahasanya Ustaz Nurul itu bisa semeleh Ya, terhadap apa yang udahlah ini urusan Allah sudah saya nggak bisa ngontrol udah itu urusan Allah saja pokoknya saya tanamkan bahwa kamu Bapak yakin betul bahwa kamu nggak sholat Bapak yakin betul bahwa kamu nggak akan lupa sama zikir pagi petangnya dan kontrol saya cuma itu jangan lupa zikirnya ya nak ya jangan lepas zikir ya nak dalam perjalanan itu kan kami punya kebiasaan aku OTW ke sini ya aku OTW ke sini aku ini aku itu aku udah ini pokoknya begitu sampai kabarin jadi hanya sekedar foto foto tempat yang nggak jelas atau nyengirnya dia di pojokan potong apa segala macam buat saya nggak penting itunya yang penting dia menjalankan bahwa di keluarga kami kita saling koordinasi. Karena saya pernah anak saya lupa ngabarin HP-nya ditaruh di jok motor
Dan itu dari mulai pagi sampai sore. Apa yang terjadi? Saya belingsatan, mampir ke rumah sakit. Ada sekitar 8 rumah sakit di sekitar saya. Terus kemudian saya cari range-nya terakhir itu sampai saya cari terakhir itu keberadaan HP-nya ada di lokasi mana sampai saya ke Polsek dan Polres sekitar. Jadi betul-betul parno saya karena saya sayang banget sama anak itu di kontak-kontak gak jawab. Ternyata dengan santainya dia begitu buka HP lagi mau ngisi bensin, aku lagi di ini kok. Sementara saya udah datang ke beberapa rumah sakit dan saya udah ke beberapa resort kepolisian. Itu yang membuat saya menjadi, duh, kalau kamu tahu perjuangan saya, nak, saya susah loh nyari kamu. Mbok ya kamu itu ngabarin gitu. Itu jadi bagian yang saya udah nggak bisa ngomong. Tapi saya bilang sama ibunya, kasih tahu sama sama anaknya bahwa apa yang saya lakukan ini karena kecintaan saya ke dia. Nah, sejak itu udah semua laporan terus tuh. Ya, tapi kan saya harus harus datangi 8 rumah sakit dan lima Polres untuk cari tahu tentang keberadaan dia. Itu jadi bagian kalau dia mau kasih konfirmasi dia ada di mana, koordinatnya segala macam, dia bergerak kemana segala macam. Setidaknya bapakmu nggak bisa ngapa-ngapain tapi menenangkan hati kami pada orang tua. Itu jadi bagian yang kadang-kadang saya mencoba untuk menghadirkan itu. Gitu nih. Iya, iya, benar banget, benar-benar. Saya juga kemarin ngalamin hal seperti itu, Dek. Sempat dia pergi 2 hari izin. Dia bilang izin nginep mah boleh. Tapi satu pesan mama, kemanapun kamu pergi, mama izinkan. Tapi satu, sholat tepat waktu. Nggak ada cerita lagi ini, lagi itu, nggak ada cerita. Mama nggak mau dengar. Iya, mah. Begitu hari kedua, saya telepon pagi-pagi tuh jam 7, pikiran mau tanya ceritanya nih, udah sarapan belum gitu kan, tapi nggak diangkat. Ditelepon sampai 10 kali nggak diangkat. Sampai jam 12 siang. Akhirnya saya coba tanya, chat ibu yang punya rumah itu, tempat dia main gitu kan, sama kawan-kawannya. Itu salah nggak gitu kita sebagai orang tua gitu, apa itu kita bisa dibilang terlalu diktator atau gimana gitu kan, karena kan anak sekarang tuh kadang-kadang persepsinya beda gitu kalau kita perhatian berlebihan gitu, Uncle. Nah itu gimana cara kita menyikapi gitu. Eh, Akhirnya pada susah memang diajak bicara udah. Kalau saat ini nih apa mungkin karena dia di fase 17 apa remaja mau naik ke dewasa atau apalah namanya gitu ya. Jadi kalau saya ajak bicara itu di rumah, dia selalu mengalihkan, sebentar ya mah, aku mau ke toilet. Oh sebentar ya mah, mau ini gitu. Akhirnya mau nggak mau kalau bicara, saya tuh di saat kalau saya mengantar dia ke pondok di dalam mobil, pastinya dia akan nggak akan bisa kemana-mana gitu kan. Nah itu di situ saya mulai bicara tuh. Dandannya sih saya rendah gitu kalau bicara ya, nggak pernah yang menggebu-gebu gitu ya. Mama sih pengennya begini ya, mama sih berharap kamu begini ya. Jadi kalau bicara tuh selalu seperti itu. Ya, Iya, dia dengarkan gitu. Tapi iya mah, oh, oh, hanya begitu aja gitu. Nah, itu gimana gitu? ya, Cara ya. kita maksudnya menyikap nih biar anak ini kalau kita ajak bicara nih ada feedbacknya gitu, ada ini kembalinya bicaranya gitu. Eh, Her, mohon maaf karena Makassar itu lebih siang, saya udah siang banget. Oh siap, siap. Di Makassar udah hampir jam 8 dan ada beberapa yang harus dilaksanakan. Mungkin tadi ya saya sih sarannya mungkin nanti saat ada mod, bahkan kalau kalau mau pertemuan offline di mana si kabin, biasanya kabin muncul kalau begini-begini. Di kabin mungkin perlu nanti adalah salah satunya adalah pelatihan ngobrol, ya kan, pelatihan ngobrol. Jadi bagaimana pelatihan komunikasi efektif, ngobrol, nanti ngobrol dengan anak, ngobrol dengan ini mungkin kelihatannya perlu ya, kelihatannya. Mau banget itu, Nah, mau banget. kalau ini UD bisa banget tuh, kalau ininya apa ya, ngajarinnya bisa banget tuh, saya yakin tuh nanti dengan dengan trik-trik dan gimmicknya. Karena saya lihat ini menjadi penting bagi kita semuanya. Apakah nanti harus dengan metode bertanya, apakah metode bercerita? Karena nanti itu ngobrol itu banyak banyak ininya nih, banyak apa namanya?
banyak triknya lah gitu. Nah, trik dan itu harus diiniin. Mungkin itu ya. Dan mohon izin sekali Bapak Ibu semuanya jamaah MKI, saya juga karena tadi saya sampaikan insya Allah kita ketemu di Kamis depan insya Allah dengan ini ya, dengan kebaikan dan ini dengan yang sama insya Allah. Jadi hari ini kita berharap sampai di sini dulu gitu. Mohon maaf sekali. Baik. Siap, Labas, Abah. labas. Alhamdulillah. Emang benar Ustaz, benar Ustaz. Saya sendiri kalau Kamis itu memang waktunya agak squeezing gitu. Jadi Iya. ya nggak apa-apa. Kalau itu mungkin ada di grup juga, nanti ketemu lagi di Kamis depan insya Allah. Gitu Uni. Insya Allah siap. Jazakallah khair. Abah, Wakadalik, barakallah fiik. Uncle. Semoga ini jadi, aduh bener-bener yang ini ya, saya lagi masa-masanya sekali nih untuk mendalami si kecil saya ini nih, Masya Allah luar biasa. Sempat kemarin Baik. itu mau diajak ke tempat Uncle D, ya waktunya memang belum pernah ketemu gitu yang tepat gitu ya. Ya, Saya pengen ya. bawa gitu, pengen biar dia ngobrol gitu. Apa sih sebenarnya hubungan antara anak dan orang tua itu gimana harusnya gitu. Siap. Insya Iya. Allah. Baik, Alhamdulillah, Ustaz jazakallah Alis. khair. Wakadalik, Baik, barakallah insyaallah. fiik. Kita Masih sudahi banyak Ustaz, kayaknya yang karena harus iya, diobrolkan ya, Ustaz ya. Masih insya banyak Allah. apanya dan kita bukan tidak membuka pertanyaan baru, sesi baru, tapi ya berhubung qadarullah Abah Ruli juga lagi ada kegiatan di Makassar, juga Uncle D juga lagi ada kelas baru kayaknya nih ya, di jam 7-an. Jadi kita tidak bisa melanjutkan nih. Tapi tentu kita bisa berkomunikasi di grup. Mungkin silakan Ya, untuk sharing-sharing di grup. hayakallah. Ini tentu kalau bagi keluarga yang punya anak masih kecil atau sedang menginjak prabalig atau sudah balik, tentu banyak hal yang harus didiskusikan karena periodisasi usia ini masing-masing tentu punya kekhasan masing-masing yang harus kita paham. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Bunda Aisyah ketika menemani anaknya yang sudah menginjak remaja dewasa ya, dewasa awal gitu ya, sudah masuk ke dewasa awal sebenarnya ya. Mungkin kalau udah 17 tahun, kalau Usama bin Zaid kan sudah jadi panglima perang gitu ya. Memang usia-usia yang ketika dulu pas zaman Rasulullah SAW, begitu eh, percepatan kedewasaan luar biasa ya, karena hasil didikan dari Rasulullah SAW. Baik, alhamdulillah, syukurlah sekali lagi jazakumullah khairan kepada Sadadi dan juga Abah Ruli yang menemani kita sejam ya lebih untuk sama-sama kembali mengurai tentang apa saja yang ada dalam keluarga kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tadi disebutkan dalam kuat dan Abah Ruli, orang yang bisa memberikan teladan, maka akan melahirkan sebuah karakter yang positif juga. Orang yang bisa berdialog dengan anak kita, maka anak kita akan dilatih cara berpikir yang baik. Kemudian juga kita dengan keteladanan, dengan penugasan-penugasan yang positif juga, maka akan terlahirlah sosok anak-anak kita yang punya jiwa kepemimpinan atau leadership. Baik, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahikum. Hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.